Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mega Dwi Rahayu SPDI. Saya guru kelas 5 di MI Muhammadiyah Kumaharjo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 4, dengan nomor induk mahasiswa 2540 4130 739 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan video cooking dalam mata pelajaran IPAS kelas 5 materi alat pernafasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, apa yang kamu rasakan ketika kalian menghirup udara pagi? Segar, apalagi Sejuk. sehat, terus lagi. Ketika kalian udah ini kira-kira ya tidak bernafas, kira-kira apa yang terjadi? Sesak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, lima luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dan sehat, jiwa kuat, otakku pintar. Yes. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Semuanya masuk nggih. Alhamdulillah. Silakan maju untuk memimpin doa. Ayo Mas Ibra, silakan maju. Alamak. Doaan billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Rabbal alamin. Baik, silakan Mas Ibra kembali ya. Ustazah Mega mau mengecek dulu apakah di bawah kursinya, di bawah mejanya bersih atau kotor. Coba dilihat kanan kirinya, sudah bersih semua? Biar kelasnya lebih semangat lagi. Masih ingat? Tepuk semangat. Ding. Dung. Aha, ma. Aha, nga. Aha, semangat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Agar kita tumbuh rasa nasionalisme yang tinggi, maka mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, Pancasila. Ini dua orang ini akan memperagakan ketika mereka tidak bernafas. Coba 1, 2, 3. Apa yang terjadi ketika tidak bernafas? Sesak. Oke, kita belajar IPAS ya. IPAS bab berapa anak-anak? Bab 5. Materinya tentang apa? Hidup dan bertumbuh. Pintar sekali. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi dan tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu atau dapat menganalisis bagian-bagian organ sistem pernafasan manusia dengan tepat. Ya, itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis proses pernafasan pada manusia dengan benar.
Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi dan tayangan video, peserta didik dapat membuat model sederhana organ pernafasan manusia dengan benar. Sampai sini sudah tahu ya tujuan pembelajaran kita? Bagian tubuh kita yang digunakan untuk bernafas. Itu kira-kira ada apa saja? Hidung, faring, tenggorokan. Oke, itu ya. Dan cabang tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Oke, selanjutnya ya. Ustazah Mega punya video untuk anak-anak. Nah, hari ini mari kita simak video tentang sistem pernafasan, ya. Mari kita simak bersama-sama. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon. Ini adalah organ pernafasan pada manusia. Mulai dari apa anak-anak? Hidung, terus faring,
Dari mulut dulu apa hidung ya? Hidung. Ya, dari hidung, setelah itu ke mulut, setelah itu ke faring, ke paru-paru kanan, paru-paru kiri, setelah itu masuk ke alveoli dan diafragma. Baik, dilanjutkan. Nah, tahu ya, hidung itu gunanya untuk apa tuh anak-anak? Pintu masuk. Ya, pintu masuk dan keluar udara. Nah, kira-kira di sini disaring nggak ya di hidung itu? Disaring. Apa sih buat nyaringnya? Bulu. Ya, buru-buru halus atau rambut yang ada di dalam hidung. Setelah itu turun kemana dari hidung? Ke tenggorokan. Ya, ke faring. Nah, di faring itu adalah masuknya apa anak-anak? Udara dari hidung dilanjutkan ke faring. Nah, faring itu disebut dengan apa? Bulu kerongkongan. Disitulah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Selanjutnya, dari faring tadi ada apa? Tenggorokan dan cabang tenggorokan. Nah, di situ apa? Saluran pipa yang menjadi apa anak-anak? Jalan dari faring itu tadi ya. Nah, misalnya di situ ada sensornya. Seperti yang dikatakan dari Lula, dari videonya Lula tadi. Kalau ada makanan yang mau masuk ke bagian udara, maka otomatis kita Tersedak. tersedak atau batuk. Nah, itu adalah sensor yang nanti berguna biar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Lanjut, ini apa anak-anak? Paru-paru. Pinter sekali. Ini adalah gambar paru-paru. Nah, di paru-paru ini, kalau kita tidak bernafas, kira-kira apa yang terjadi? Sesak seperti tadi ya. Nah, berarti dari kerongkongan tadi akan turun ke paru-paru kita. Paru-paru itu terdiri dari bagian apa? Kanan dan kiri. Oke. Selanjutnya yang paling bawah namanya apa ya? Diafragma. Namanya diafragma. Diafragma itu apa? Sekat antara apa tadi? Paru-paru dan rongga perut. Nah, seperti itu. Dia bisa melengkung dan bisa menekan. Apa anak-anak yang ditekan? Bagian atas tubuh kita. Berarti paru-parunya itu ya. Oke. Nah, itu adalah bagian dari sistem pernafasan. Kira-kira ada apa saja gangguan pernafasan yang terjadi? Flu. Terus tadi TBC. Apalagi? Cara menjaga kesehatan nafas kita. Yang pertama adalah rutin berolahraga. Yang kedua, Mengonsumsi makanan. pintar. Jadi dikonsumsi makanan yang bergizi. Kalau makanannya tidak bergizi, nanti bisa menyebabkan ini apa? Gangguan pernafasan. Tidak merokok, menghindari paparan polusi. Dan yang terakhir adalah rutin. Ya, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Sudah? Sampai sini adakah pertanyaan dari anak-anak? Sudah paham materi hari ini? Oke. Kita akan membuat kelompok. Setiap kelompok berisi dari 5 orang ya. Jadi nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Sudah siap? Ya. Oke, silahkan membentuk kelompok. Yuk. Segera ya, langsung. Next. Yuk. Kelompok. Kita sudah terbagi dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, tugas kalian adalah kita akan mendemonstrasikan membuat alat peraga pernafasan manusia. Sudah siap? Ya. Suaranya sudah siap? Siap. Jadi kita akan ya. Oke. Oke, sudah? Semua sudah mendapat tugas masing-masing ya. Sudah ada alat dan bahan masing-masing. Silahkan dikerjakan. Caranya bagaimana? Ustazah Mega, diperhatikan baik-baik ya. Ini namanya alat yang akan kita buat nanti.
Ini di sini ada apa anak-anak? Sedotan. Ini apa? Plastisin. Terus ada apa lagi di dalamnya? Galon. Terus ini juga ada galon, ya. Nanti jadinya akan seperti ini. Silahkan sekarang anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya bersama dengan kelompoknya. Sudah siap? Saat pembuatan botolnya botolnya mau melengkung. Jadi harus bersabar ya. Tapi bisa kan? Bisa ya? Oke. Karena kita sudah selesai mengerjakan dari rekayasa proyek untuk alat pernapasan manusia. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah mempresentasikan. Silahkan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan dari hasil karyanya. Silahkan maju. Hai teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan organ pernapasan manusia. Jika kalian menghirup udara, paru-paru akan mengembang. Dan jika kalian mengeluarkan udara, paru-paru kalian akan mengempis. Sudah paham ya teman-teman? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan duduk untuk kelompok 2. Alhamdulillah ya, tadi sudah ada yang presentasi dari kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut. Kira-kira ada pertanyaan atau anak-anak ada yang bingung dari proyek kita tentang sistem pernapasan pada manusia? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Baik. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, karena sudah paham semuanya, silahkan disiapkan pensilnya. Kita akan melanjutkan dengan evaluasi. Setelah itu, waktunya adalah 10 menit. Jadi, harus selesai dalam 10 menit. Selesai, silahkan dikumpulkan ya. Baik, dari kelas. Baik anak-anak, apakah sudah selesai untuk pengerjaan evaluasinya? Sampun. Kalau sudah, Ustazah Mega minta untuk maju dikumpulkan di depan ya, karena waktu sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Terima kasih. Anak-anak, karena anak-anak sudah selesai mengumpulkan, kesimpulannya adalah apa anak-anak kira-kira? Dari materi sistem pernapasan pada manusia. Kesimpulannya adalah ketika udara masuk ke dalam tubuh melalui apa anak-anak? 5 alat atau organ pernafasan, yaitu hidung, selanjutnya masuk kemana? Faring, laring, kemudian diteruskan kemana? Trakea. Dari trakea kira-kira masuk kemana? Pipa perjabangan ya, yang disebut dengan bronkus. Setelah itu diteruskan kemana? Paru-paru. Nah, paru-paru itu terdapat apa anak-anak kira-kira? Alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu di dalam rongga hidung terdapat apa kira-kira? Ya, rambut dan lendir. Dari rambut dan lendir itu gunanya untuk Menyaring. pintar, mencegah kotoran yang masuk. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ustazah Mega anggap kita sudah paham semua ya. Baik, karena kita sudah selesai dari Ustazah Mega, jika ada salah mohon dimaafkan. Selanjutnya mari kita khusyuan, tangannya dilipat dulu. Doaan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Pulang ya. Orang ya. Nyeting dua.